Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mengganjal di pikiran saya. Seperti pertanyaan-pertanyaan, apakah Tuhan itu berhenti jadi Tuhan kalau kita tidak menyembah Tuhan itu? Apakah Tuhan itu ngambek kalau kita tidak menyembah? Apakah Tuhan itu haus pujian? Apakah Tuhan itu gila-gila hormat? Apakah Tuhan itu seperti anak kecil kalau tidak dipuji marah-marah gitu? Apakah Tuhan itu seperti anak kecil, mudah marah gitu, mudah cemburu dan lain sebagainya? Apakah Tuhan itu maha murka dan lain sebagainya? Kalau kita tidak menyembah Tuhan itu, kalau kita tidak ibadah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis ya, yang ada di pikiran saya. Jadi keseluruhan video ini tentang filsafat ya, terutama filsafat agama. Jadi dan tersahabat yang nonton video ini tidak tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis atau pertanyaan-pertanyaan filsafat agama, mohon skip video ini. Karena di video ini saya akan ngomongin hal yang sangat sensitif dan tidak enak didengar. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, yang terutama kaum agamis ya, yang imannya setipis tisu, mohon skip video ini. Karena Anda bisa aja goyang gitu dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dari saya. Kenapa saya mempertanyakan Tuhan gitu, atau mulai mempertanyakan Tuhan? Bukan mulai sih, saya sudah sejak lama ya, sejak dari SMP saya mempertanyakan Tuhan itu sendiri. Tapi umumnya pola pikir kita, terutama warga Konoha ya, berpikir bahwa gak usahlah bahas tentang Tuhan. Tuhan itu kan tidak bisa didefinisikan. Ngapain bahas Tuhan? Ngapain bahas sesuatu yang tidak bisa didefinisikan? Kalau saya pribadi ya, saya mengambil pemikiran yang beda gitu. Apa perbedaannya? Saya berpikir bahwa kita harus mempertanyakan Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena cara kita berpikir tentang Tuhan itu, pola pikir kita tentang Tuhan itu, cara pandang kita terhadap Tuhan itu, ini yang paling utama nih. Jadi benang merahnya dari sini ya, kita berangkat dari sini. Cara pandang kita mendefinisikan Tuhan itu, atau cara pandang kita melihat Tuhan itu, atau mengerti Tuhan itu, ini berdasarkan cara pandang ya, itu sangat vital gitu, sangat berpengaruh pada pola pikir kita. Kenapa saya mengatakan Tuhan itu harus dipertanyakan? Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu hanya berdasarkan cara pandang kita terhadap Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita mengacuhkan sesuatu hal yang penting, yang mempengaruhi pola pikir kita, yang mempengaruhi tindakan kita? Itu menurut saya tidak masuk akal ya. Jadi warga kuno itu berpikir ya, nggak usah bahas Tuhan lah, nggak usah bahas tentang Tuhan lah, kita kan nggak bisa berlogika sampai ke sana gitu. Menurut saya ini harus dibahas gitu, karena ini penting gitu. Cara pandang manusia terhadap Tuhan itu penting. Contoh misalnya, kenapa saya mengatakan ini banyak menimbulkan masalah gitu, kalau cara pandang kita terhadap Tuhan itu salah gitu. Contoh misalnya, ada banyak konflik atau perang terjadi karena cara pandang kita terhadap Tuhan itu bermasalah. Contoh misalnya, contoh yang lebih simple misalnya, perang misalnya, perang antar beda agama, perang antar seagama juga ada, antar aliran gitu. Perang antar beda agama misalnya, perang antar perang salib misalnya, dulu terjadi perang salib ya. Jadi perang salib ini terjadi karena apa? Karena ada, mohon maaf ya, agama Kristen dengan agama Islam itu berpikir bahwa Tuhan mereka itu beda gitu. Padahal kan kalau mereka setuju atau sepakat bahwa Tuhan itu universal, Tuhan itu satu, Tuhan itu esa misalnya, berarti mereka tidak akan perang dong. Justru karena mereka berpikir bahwa Tuhan mereka yang paling benar gitu, Tuhan mereka yang paling jago. Mereka penasaran gitu, Tuhan siapa sih yang paling jago gitu. Bahkan mereka juga menggunakan embel-embel agama. Mereka kalau perang itu berdoa gitu. Iya kan? Kubu A, Kristen mau perang salib nih, mereka berdoa kan. Atau perebutan wilayah misalnya. Itu kan dicampur-campur semuanya ya. Tapi pada intinya itu perang agama kan. Yang pihak non-muslim juga seperti itu. Maksudnya pihak muslim juga seperti itu. Sebelum berperang itu kan berdoa dulu gitu. Jadi cara pandang kita terhadap Tuhan itu, kalau tidak
benar kalau tidak sepakat, kita sepakati bersama, ini akan menjadikan konflik. Bahkan Katolik dengan Protestan juga pernah perang kok. Pernah perang. Mereka tuh perang karena apa? Karena mereka penasaran gitu. Ajaran siapa yang paling benar? Padahal kan Tuhannya satu. Ajaran siapa yang paling benar? Ajaran Katolik apa ajaran Protestan? Padahal kan Tuhannya satu kan. Jadi sungguh tidak masuk akal. Jadi banyak juga di antara mereka yang berpikir bahwa Tuhan Katolik dengan Tuhan Kristen itu beda gitu. Jadi cara pandang terhadap Tuhan itu menurut saya itu nggak boleh diabaikan gitu. Di kalau kan sering berpikir, janganlah mikirin Tuhan lah. Kita belum sampai ke sana gitu. Jangan mikirin zat Tuhan lah. Menurut saya ini prinsip yang salah gitu. Kita harus berpikir gitu. Cara pandang kita itu harus tepat gitu memandang Tuhan gitu. Pola pikir kita itu harus tepat gitu. Jangan keliru gitu maksudnya. Kan banyak kan warga Konoha berpikir bahwa Tuhan mereka yang paling benar gitu. Tuhan lain tidak benar gitu. Agama kita yang paling benar dan Tuhan kita lah yang menjanjikan surga kepada kita. Untuk agama lain, Tuhan mereka itu tidak menjanjikan surga. Kan ini kan menjadikan konflik kan. Bagaimana mungkin kita mengabaikan berbicara tentang Tuhan kalau cara pandang kita terhadap Tuhan itu juga bermasalah. Jadi warga Konoha itu sebenarnya cara berpikirnya itu keblinger-blinger ya. Maksudnya kebalik-balik ya. Mereka tidak mau membicarakan masalah Tuhan, tapi cara pandang mereka terhadap Tuhan itu menimbulkan konflik, menimbulkan masalah. Itu poinnya. Atau kita ambil lebih konkret lagi misalnya, lebih dalam lagi gitu. Berdasarkan data dari buku Tuan Kurau, pasukan Iman Bonjol pernah menyebarkan agama di Tanah Batak menggunakan pedang. Apa dasar mereka? Bahkan mau membunuh gitu. Atau banyak tewas gitu. 200.000 jiwa. Kurang lebih 200.000 menurut data ya. Dan data ini juga dituliskan di NU online ya. Ada, nanti datanya saya akan tampilkan di sini ya. Ini berdasarkan data ya. Bukan berdasarkan apa yang saya katakan. Jadi kalau mau marah, malah yang bikin datanya. Jangan marah ke saya gitu. Apa dasarnya? Kenapa pasukan Iman Bonjol menyebarkan agama menggunakan pedang? Apa dasarnya? Karena mereka berpikir Tuhan mereka itu yang paling benar. Tuhan orang lain yang diperanginya itu tidak benar gitu. Jadi cara pandang terhadap Tuhan itu harus disamakan dulu deh gitu. Kalau kita mau maju, ini juga berpengaruh kemajuan suatu bangsa. Gimana kita mau maju coba kalau cara pandang kita terhadap Tuhan itu juga masih beda. Kita berpikir bahwa beda agama, oh Tuhan mereka itu keliru. Oh Tuhan mereka itu manusia. Oh Tuhan mereka itu poligami misalnya gitu. Jadi cara pandang agama ini, Tuhan mereka ini seperti ini gitu. Jadi cara pandang terhadap agama Tuhan ini harus disinkronkan dulu deh gitu. Disesuaikan dulu gitu. Bahkan Pancasila sekalipun banyak warga Konoha berpikir bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu artinya Tuhan kita lah yang paling benar gitu. Tuhan agama mayoritas di Konoha lah yang paling benar gitu. Tuhan agama orang lain gitu, agama minoritas tidak benar misalnya gitu. Ya kan? Jadi cara pandang terhadap Tuhan itu tidak boleh kita abaikan. Saya memiliki cara pandang yang berbeda gitu. Cara berpikir yang berbeda. Kita harus samakan dulu deh. Bukan berarti saya mengatakan harus plek ya. Setidaknya kita harus berpikir menselaraskan gitu. Apakah pemikiran kita ini akan menimbulkan konflik atau tidak gitu. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa Tuhan kita yang paling benar gitu, Tuhan kita yang paling sakti, Tuhan kita yang paling jago gitu, Tuhan mereka itu tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Menurut saya ini pemikiran-pemikiran yang menimbulkan konflik, menimbulkan gesekan-gesekan. Ini induk daripada konflik, induk dari permasalahan suatu negara, suatu bangsa. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau masalah seperti ini tidak kelar gitu? Di Eropa itu agama diprivasi karena masalah ini juga. Karena orang itu susah ya menyamakan persepsi tentang cara pandang terhadap Tuhan. Susah. Sehingga agama itu diprivasi. Nggak bisa sebenarnya agama itu dipublikasi seperti di Konoha.
Kenapa saya bahas agama? Ya karena di Konoha itu agama bukan privasi, masalah publik. Kalau di Konoha itu agama itu masalah privasi, ya udah nggak usah kita bahas agama seperti di Eropa kan. Justru karena masalah publik kan. Jadi saya tuh lebih menambahkan ya, atau pengen gitu, di Konoha itu agama di privasi. Karena cara pandang kita terhadap Tuhan sekalipun bisa menimbulkan konflik. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa, terutama kaum agamis yang terlalu berlebihan dalam beragama ya, agama kita yang paling benar gitu. Tuhan kita lah yang paling benar, Tuhan orang lain sesat gitu. Selain itu saya juga kadang berpikir secara filosofis tentang agama ya, atau ketuhanan ya, filsafat agama. Jadi gini, di agama Samawi kan dikisahkan bahwa ketika Nabi itu bertemu dengan Tuhan, biasanya mereka bertemu di gunung-gunung gitu atau di goa gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau memang mereka bertemu dengan Tuhan, kenapa harus di goa gitu? Kenapa? Kenapa harus di goa-goa? Kenapa nggak menampakkan dirinya di tempat ramai gitu? Kenapa harus sembunyi-sembunyi gitu? Kalau mereka memang bertemu dengan Tuhan, ya kan? Biar tidak ada fitnah gitu kan? Kenapa? Ya kalau mau bertemu dengan Tuhan tempat ramai dong. Jangan di tempat yang sepi-sepi gitu. Itu pun sendirian gitu. Gak ada saksinya di sana. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat filosofis. Di antara sahabat yang nonton video ini, ada yang bisa bantah nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa setiap ketemu dengan Tuhan itu, Nabi itu selalu sendiri gitu? Kenapa nggak ada temennya gitu? Ramean gitu, berada saksi gitu. Biar nggak ada fitnah gitu. Kenapa? Kenapa coba? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin misalnya ada yang bantah gitu dengan jawaban yang basi misalnya. Ya karena Tuhan dengan Nabi itu masalah privasi gitu. Ketemunya itu privasi, sembunyi-sembunyi gitu. Kenapa harus sembunyi-sembunyi gitu? Kenapa? kan Tuhan itu kan maha baik ya, maha bijaksana gitu. Daripada orang-orang di situ menimbulkan fitnah gitu, kenapa nggak langsung terus terang aja gitu, ketemu gitu, tempat ramai gitu, di depan halayak orang banyak gitu. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak mengatakan, oh inilah Nabi yang saya tasbihkan gitu. Kalian jangan ribut ya, jangan macam-macam ya, misalnya gitu ya. Kenapa nggak ngomong langsung seperti itu, tegas gitu? Kenapa coba? Ini kan nggak ada kan. Ini kalau ketemu sama Nabi itu selalu di tempat yang sembunyi gitu, nggak di tempat yang terang gitu, atau di tempat yang rame gitu. Ini kalau nggak di goa, di gunung gitu. Jadi ini kan harus dipertanyakan gitu. Selain itu, saya juga kadang berpikir ya, kenapa prinsip beragama di Konoha itu punya prinsip, jika kita mau masuk surga, itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena iman. Padahal kan keimanan ini kan nggak bisa didefinisikan ya. Keimanan itu nggak bisa didefinisikan. Contoh misalnya, ada warga Konoha yang mengimani bahwa manusia itu berasal dari tanah ya. Mengimani kan. Ini kan nggak bisa didefinisikan. Nggak bisa diilmiahkan. Bagaimana kita mengilmiahkan orang mengimani bahwa manusia itu berasal dari tanah, sementara DNA manusia itu tidak ada hubungannya dengan tanah. Jadi keimanan itu tidak bisa diilmiahkan. Rancu gitu. Jadi kadang kita keblinger gitu beragama. Katanya baik aja gak cukup gitu untuk masuk surga. Ini kan semacam logikal fallacy ya. Terus apa dong? Terus bukan akhlak kita yang menentukan kita masuk surga. Menurut saya ini pemikiran-pemikiran yang sangat keliru. Bukan karena kebaikan kita gitu, bukan karena akhlak kita, tapi karena kebaikan Tuhan dan iman gitu. Keimanan maksudnya. Jadi kalau misalnya nih kita akhlaknya tidak bagus gitu, tidak baik gitu, tapi kalau kita beriman pada hal agama tertentu, kita auto masuk surga gitu. Enak banget ya. Ini kan semacam rancu ya, ada kerancuan gitu. Ada semacam degradasi gitu menurut saya pribadi. Tidak adil dong seperti ini. Jadi saya melihat pemikiran-pemikiran seperti ini malah mengatakan bahwa Tuhan itu maha pelin-pelan gitu. Iya, Tuhan itu maha pelin-pelan. Di sisi lain juga kadang saya berpikir bahwa
Kenapa di Konoha itu dilarang berpikir tentang Tuhan ya? Kalau saya teliti dan amati ya, bisa saja mereka mengatakan seperti ini, atau pemuka-pemuka agama mengatakan seperti ini. Ada dua kemungkinannya. Satu, mungkin karena doktrin dari kecil seperti itu. Yang kedua, biar bisa didoktrin. Maksudnya pengikutnya biar bisa didoktrin gitu. Orang beragama bisa didoktrin gitu. Kalau mempertanyakan Tuhan itu kan bisa aja orang misalnya jadi skeptis terhadap Tuhan gitu. Mempertanyakan apakah Nabi itu benar ketemu sama Tuhan gitu. Itu yang mereka takuti. Sehingga mereka menyarankan bahwa jangan mikirin Tuhan deh. Biar bisa didogma ya, menurut pemikiran saya itu biar bisa didogma ya. Biar kita bisa didogma terus dan tidak keluar daripada dogma itu sendiri. Di sisi lain juga saya berpikir bahwa Tuhan itu tidak maha damai. Kenapa? Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena banyak perang kok, antara umat beragama juga perang, seagama juga bisa perang gitu. Kalau memang Tuhan itu maha damai, kenapa membiarkan gitu? Apakah Tuhan itu ngopi-ngopi di atas gitu sambil ngudut gitu, melihat orang perang di bawah gitu, melihat umatnya ribut gitu? Harusnya kan Tuhan itu maha damai dan dia akan menstop gitu, menstop perang itu sendiri. Mungkin ada yang bantah misalnya, ya itu kan karena kelakuan umat manusia kan. Jadi diberikan kebebasan kepada umat manusia. Menurut saya ini adalah jawaban-jawaban yang tricky ya, cukup tricky. Karena gini, kan tadi awalnya kita mengatakan bahwa Tuhan itu maha bijaksana, Tuhan yang menciptakan manusia dan segala isinya. Kita menciptakan ini misalnya nih, robot misalnya. Kita menciptakan robot ini semua, kita masukkan data-datanya semua. Dan kita tahu seluk-beluk robot ini. Kalau misalnya robot ini berantem sama robot yang lain kan, harusnya kan kita tahu kan, menstop robot ini biar nggak berantem dengan robot yang lain kan. Kita remote misalnya kan. Ini kan Tuhan kan biarin sendiri kan, orang berantem gitu. Robotnya berantem gitu. Itu ibaratnya robot sama manusia misalnya, ibaratkan. Jadi Tuhan menciptakan semua manusia, harusnya kan dia punya remote sendiri kan, di otak manusia misalnya. Jangan berantem dong gitu, jangan ribut dong. Kalian kan masih satu umat saya, walaupun kalian beda-beda agama gitu. Harusnya kan Tuhan mengatakan seperti itu ya. Gimana? Udah goyang belum keimanannya? Belum juga, belum goyang juga. Makanya saya katakan tadi, bagi sahabat yang nonton video ini yang keimanan setipis tisu, yang mudah digoyang, ya skip video ini. Skip video, karena banyak ya subscriber yang nonton video ini berpikir, saya itu bikin video ini karena ASN. Bukan. Karena justru saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Kalau boleh jujur ya, mohon maaf ya, bensin mobil saya juga nggak cukup kok. ASN video ini nggak cukup. Nggak cukup. Bensin mobil saya sebulan itu nggak cukup kok. Jadi ngapain saya berharap coba? Ya menurut saya itu ASN itu, kalaupun misalnya ada itu cuma bonus lah gitu. Saya tidak berpatok pada AdSense ini. Kalau saya butuh AdSense itu pasti saya mengatakan subscribe video ini, like video ini, share video ini gitu. Saya di awal mengatakan seperti itu. Mohon di subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis guys. Pasti saya mengatakan seperti itu. Tapi nyatanya saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Bahkan saya menyuruh skip video ini. Karena apa? Karena saya nggak mau yang nonton video ini terlalu ngefans juga sama saya gitu. Saya cuma mengajak yang nonton video ini untuk berpikir kritis gitu, biar tidak dibodoh-bodohi gitu. Ada pemikiran yang baru loh, itu yang saya katakan. Ada pemikiran yang baru gitu, yang jarang mengerti orang. Itu yang saya tawarkan gitu. Pengertian atau bukan pengertian, pemikiran dari sudut pandang yang berbeda. Itu yang saya tawarkan. Bukan berarti saya menyuruh yang nonton video ini untuk tidak beragama, bukan. Saya hanya mengajak yang nonton video ini untuk berpikir kritis gitu. Karena sayang otak kita itu dianggurin gitu, tidak digunakan. Ya digunakan dong untuk berpikir kritis. Karena kalau kita tidak bisa berpikir kritis, maka akan sering terjadi konflik antar umat beragama, konflik gitu. Seperti saya katakan tadi itu, cara pandang kita terhadap Tuhan itu bisa mempengaruhi konflik. Gimana nggak konflik? Coba kalau kita berpikir bahwa Tuhan kita yang paling jago gitu, Tuhan kita yang paling maco gitu, Tuhan kita yang paling ahli perang gitu, Tuhan kita yang benar gitu, dan Tuhan orang lain tidak benar gitu. Ini kan yang menjadikan konflik. Makanya saya bahas tentang konsep ketuhanan ini. Ini tujuan saya. Kita selaraskan dulu ketuhanan kita itu seperti apa gitu. Atau
Kita ambil contoh misalnya seperti Albert Einstein. Kalau ada yang bertanya, admin itu ketuhanan itu seperti apa sih? Tuhannya seperti apa? Albert Einstein pernah mengatakan, saya percaya Tuhan, tapi Tuhannya Spinoza. Spinoza itu seorang filsuf ya, ahli filsafat. Tuhannya Spinoza itu Tuhan yang maha adil gitu, bukan Tuhan yang maha pencemburu gitu, bukan Tuhan yang harus disembah gitu. Tuhan yang dewasa, itu Tuhannya Spinoza. Jadi Tuhannya Albert Einstein juga seperti itu, bukan seperti Tuhan kita yang biasanya ya, bukan seperti Tuhan Norway Konoha ya, yang ya yang mudah ngambek gitu, kalau nggak disembah ngambek gitu. Ya mohon maaf ya, bebas saja. Tapi setidaknya cara pandang kita terhadap Tuhan itu jangan keliru gitu. Kalau menurut saya pribadi, Tuhannya warga Konoha itu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan yang universal, Tuhan semuanya gitu. Tuhannya agama Yahudi sama dengan kita, agama Konghucu gitu, agama Buddha gitu, agama Hindu sama, Tuhan kita sama gitu, Maha Esa. Kalau menurut saya itu lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu daripada kita berpikir bahwa Tuhan kita yang paling benar. Ini akan menjadikan konflik di mana-mana. Jadi saran saya bagi yang nonton video ini ya, jangan jadi agnostik ya. Agnostik itu berat coy. Harus jujur. Saya juga harus jujur. Jujur saya malas ibadah guys. Makanya saya agnostik. Ini bagian daripada kejujuran saya juga. Karena saya berpikir ibadah itu dalam beragama itu cuman luar-luarnya aja gitu. Ritual-ritual. Yang paling utama itu adalah kejujuran. Makanya saya harus jujur gitu sama subscriber saya. Saya jadi agnostik itu ada faktor dari saya malas ibadah gitu. Saya sangat malas yang namanya ibadah. Saya berpikir kalau mau berdoa dengan Tuhan itu nggak usah harus menggunakan ritual-ritual yang ya gerakan-gerakan seperti ini gitu tiap hari. Dengan bikin konten seperti ini juga kita sudah berdoa kok kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan kok. Di mobil juga kita bisa berdoa dalam hati. Di jalan juga kita bisa berdoa kok. Jadi nggak usah harus menggunakan ritual gitu, spesial gitu. Itu cara pandang saya ya. Cara pandang saya ya. Dan agnostik itu berat. Kenapa? Berat coy. Karena kita dituntut harus jujur gitu. Berorientasi pada kejujuran. Misalnya kita jadi pejabat, jadi DPR. Jadilah DPR yang jujur. Jangan korupsi. Jadilah presiden yang jujur. Jangan bohong gitu. Jadilah pejabat yang jujur gitu. Jadilah karyawan yang jujur gitu. Jadilah orang yang jujur gitu. Jadilah konten kreator yang jujur. Jadi jujur saya mengatakan bahwa saya itu jadi agnostik itu karena malas ibadah saya sebenarnya. Itu bagian dari kejujuran juga gitu. Saya nggak menutupi kok. Saya malas ibadah. Intinya itu. Tapi yang paling utama itu menurut saya itu orang beragama sekalipun yang paling susah itu ya kalau mau melakukan ritual-ritual kayak gitu mah kan gampang ya, itu kan bagian daripada habit ya, kerajinan. Tapi yang paling susah itu adalah kejujuran, menahan emosi gitu. Itu yang paling susah, menahan emosi, jujur gitu, tidak bicara kotor gitu, tidak berpikir negatif. Itu menurut saya itu yang paling susah ya. Itu adalah esensi daripada agama itu sendiri. Kejujuran yang paling utama. Karena warga Konoha itu butuh yang namanya agama yang mengajarkan kejujuran. Kenapa? Karena kita tidak bisa maju kalau kita tidak bisa dipercaya orang lain. Jangankan negara, kita sendiri pun kalau mendirikan usaha, kalau kita tidak bisa dipercaya oleh bank gitu atau orang lain, minjem duit misalnya, nggak dipercaya, kita nggak akan bisa dikasih kepercayaan. Kepercayaan itu mahal cuy. Makanya saya mengatakan bahwa kita harus berorientasi pada kejujuran, dan agama yang cocok di Nusantara itu adalah agama yang berorientasi pada kejujuran. Tapi bukan berarti saya mengajak yang nonton video untuk agnostik ya. Jangan. Jadi agnostik itu benar susah banget. Jadi jangan jadi agnostik ya guys. Sekian video ini. Sebelum saya dimarahin oleh atau dimaki-maki oleh orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, saya akan kabur dulu. Saya Ray Agnostik. Salam rasional.